Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, tiga kekuatan bertemu, Yun Xiao, Sang, dan juga Jienan. Mereka bertarung dan menimbulkan kegaduhan di wilayah penjara bawah tanah kota Bulan Merah. Dan setelah itu, Jienan serta Sang, ya dengan orang-orang lainnya, pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Yun Xiao bergegas menemui Ning Keyue. Nah, masih berkutat dengan hal itu, kita akan lihat apa yang hari ini terjadi. Kemunculan dari sosok bergelar akan menjadi gong di dalam part kali ini. Karena itu kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 66. Di alun-alun kota, kompetisi bela diri masih berlangsung dengan sengit. Ledakan dari susunan pertahanan kota menggema ke seluruh penjuru. Orang-orang yang sedang menonton kompetisi itu pun menatap ke langit dengan wajah terkejut. Mata Jiang Juran berkilat dingin, menatap cahaya 9 warna yang bergolak di atas. Ruan Hongyu berdiri perlahan, lalu tersenyum kepada kerumunan orang yang sedang panik. Tidak perlu khawatir, siapapun yang cukup bodoh menerobos masuk ke kota Bulan Merah hanya akan menemui ajal mereka. Mendengar itu, beberapa penonton mulai tertawa. Tak kusangka ada orang yang cukup bodoh yang sedang mencoba menembus pertahanan kota Bulan Merah. Mereka benar-benar mencari mati. Setelah itu, sorakan dan ejekan menggema di antara penonton. Pertandingan pun dilanjutkan. Suasana kembali menjadi tenang, seolah guncangan di langit tadi hanyalah ilusi. Namun, di antara kerumunan itu, Jiang Juran serta Ruan Hongyu saling bertukar pandang. Kekhawatiran tampak jelas di mata mereka. Munculnya cahaya 9 warna menandakan bahwa susunan pertahanan telah ditekan hingga batas ekstrim, yang artinya orang yang menyerang kota Bulan Merah pastilah seorang ahli tingkat tinggi. Di situasi ini, mereka berdua tidak bisa meninggalkan tempat itu, karena itu hanya akan membuat kepanikan. Satu-satunya jalan adalah dengan mempercayakan segalanya pada para petinggi kota, karena mereka yakin bahwa para petinggi kota pasti menyadari fenomena itu. Kini di atas arena, seorang pria tiba-tiba muntah darah. Matanya tampak ketakutan dan berseru, "Berhenti, saya menyerah." Lawan yang ada di depannya segera menahan pukulan. Dia berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. "Kalau begitu, terima kasih karena membiarkanku menang," katanya dengan senyum ringan. Jiang Beili, juri dalam kompetisi ini, kemudian berseru, "Pemenang dalam ronde ini adalah Lu Yusing. Apakah ada yang ingin menantangnya lagi?" Lu Yusing mengangguk tipis, menatap ke bawah ring dengan suara dingin. Orang-orang terdiam. Sementara Lu Yusing mengangguk tipis. Dia menatap ke bawah ring. Lalu dengan senyum dingin dia berkata, "Saudara Zimao, apa kau masih mau menunggu? Kalau kau tak segera turun, maka Nona Ruobing akan menjadi milikku." Ruan Zimao mendengus pelan. Kekuatan Lu Yusing memang termasuk yang teratas di kalangan generasi muda. Jika dia tidak turun tangan sendiri, kecil kemungkinan ada yang sanggup menandingi kekuatannya. Ia melirik ke sisi, menatap Su Sunqi. Lalu dengan tawa kecil dia berkata, "Saudara Sunqi, apa kau tak ingin naik dan menguji keterampilanmu?"
Zhu Xunqi menjawab dengan tenang. Kupikir saudara Zimao jauh lebih unggul daripada saudara Yu Xing. Karena itu akan lebih menarik kalau aku bertukar ilmu dengan saudara Zimao nanti. Mereka berbincang seperti dua sahabat lama. Namun, sorot mata keduanya menyimpan semangat juang yang membara. Pada level mereka, selisih kecil saja bisa menjadi penentu dari kemenangan. Karena itu, setiap gerakan perlu diperhitungkan dengan cermat. Baiklah, kalau memang begitu, maka aku akan menunjukkan ketidakmampuanku terlebih dahulu, kata Ruan Zimao. Dia melangkah masuk ke arena. Melihat itu, Jiang Beili maju dan bertanya kepada Lu Yuxing. Lu Yuxing, apa kau ingin beristirahat sejenak sebelum bertanding? Untuk menjaga keadilan, pihak yang bertahan di dalam arena berhak untuk meminta jeda istirahat. Dan tentu saja Lu Yuxing tertawa. Tentu, meskipun aku tak mengerahkan banyak kekuatan inti dalam pertandingan sebelumnya, tapi karena lawanku adalah saudara Zimao, aku harus bersiap supaya aku bisa bertarung dengan maksimal. Setidaknya aku harus bertarung dalam performa terbaikku. Mendengar itu, Ruan Zimao menutup nada dengan dengusan dingin. Dia berdiri dengan tenang di tengah sorak-sorai penonton yang bergemuruh. Setelah puluhan ronde eliminasi sebelumnya, kini telah tiba saat bagi para petarung terbaik untuk saling beradu kekuatan. Karena itu, semangat dari para penonton menyala. Semua mata kini terpaku ke arah arena. Jiang Zuran sendiri terlihat bersemangat. Dan melihat ekspresi suaminya, Ruan Hongyu menepuk lengan Jiang Zuran. Dia bertanya, Zimao telah naik. Menurutmu siapa yang akan menjadi pemenangnya nanti? Jiang Zuran tersadar. Hasilnya masih sulit untuk ditebak. Peluang Zimao memang tidak kecil. Namun Zhu Xunqi juga bukan lawan yang enteng. Sebelum pertandingan selesai, tidak seorang pun dapat memastikan hasilnya. Ruan Hongyu lalu berkata, dari penilaianmu, tampaknya Zimao agak diragukan kali ini. Jiang Zuran berkata, jujur saja, aku tak bisa memberikan penilaian yang objektif. Aku tak sedang fokus pada masalah ini. Tentu kau tahu bahwa pikiranku tertuju pada formasi pertahanan. Aku tidak bisa merasakan ahli yang tak tertandingi yang sedang bergerak. Tetapi entah kenapa mereka mengaktifkan cahaya 9 warna. Apa mungkin mereka punya tujuan lain? Saat ini, Kei Yue berada di dalam kota. Seharusnya keadaan masih dalam kendali. Tetapi ada terlalu banyak gejolak. Ruo Ping juga masih berkeliaran. Sementara pengawasan kita juga tampak longgar. Ruan Hongyu pun tertawa sinis ketika mendengar itu. Sudah terlambat untuk menyesal. Sebentar lagi aku akan menikahkan putriku menjadi seorang besan. Aku hanya bisa berharap bahwa besanku tidak merasa menjadi korban. Mendengar itu Jiang Zuran menggeleng dan tersenyum getir. Dia menatap ke atas, berusaha menyibak lapisan cahaya untuk mengintip misteri apa yang terjadi di baliknya. Saat ini, di kedalaman formasi pertahanan, cahaya keemasan berputar liar, mengoyak cahaya 9 warna. Sebuah celah dipaksa terbuka pada susunan pertahanan. Akhirnya, jalan keluar pun mulai terlihat. Berhasil. Kita terhubung dengan formasi di luar kota.
Suara itu terdengar singkat namun penuh kegembiraan. Suara itu adalah milik Li. Dia segera memberikan instruksi. Tuan Sang, bergegaslah. Ruang bergetar sekejap, lalu 4 sosok muncul. Sang, Tang Jie, Li Yi dan juga Jiang Ruobing. Mereka melintasi celah yang baru saja terbuka. Jiang Ruobing tampak gembira. Akhirnya aku bisa pergi. Ayo cepat, kita harus meninggalkan kota ini. Dia tampak penuh dengan semangat. Li lalu berkata, ujung lain formasi ini berjarak 100.000 mil. Setara dengan formasi teleportasi skala kecil. Tapi selama kita masuk ke dalam lorong ini, kita akan aman. Kecuali kalau ada seorang Martial Sovragen bintang 9 yang mengejar kita. Jadi, sebelum menyusup ke dalam kota bulan merah, Sang telah menyiapkan formasi di luar kota. Formasi itu akan menjadi jalan untuk mereka kabur. Tetapi, meski sudah menyiapkan segalanya dengan hati-hati, ekspresi Sang berubah menjadi tegang saat mereka hendak memasuki formasi. Buru-buru dia berseru, "Gawat, lari!" Kedua kata itu menyiratkan banyak sekali makna. Lalu Sang menggunakan kedua tangannya dan mendorong mereka berempat masuk ke dalam lorong ruang. Setelah itu barulah dia bergegas masuk ke dalam ruang itu. Tetapi tubuh Sang baru separuh masuk. Lalu dia terhenti karena ruang waktu di sekitar lorong itu seketika membeku. Dengan ini mereka tidak akan bisa lari. Di kota bulan merah, ekspresi Ning Keiyue tampak dingin. Kau kira kau bisa melarikan diri hanya karena ada lorong ruang? Kau pikir kota bulan merah adalah milikmu? Tongkat kerajaan ada di tangan Ning Keiyue. Dengan satu ayunan, meskipun jarak mereka terpisah jauh, lorong ruang yang dibangun Sang runtuh seketika. Kini wajah semua orang berubah menjadi pucat. Bukan hanya lorong yang telah hancur, mereka juga kaget ketika mengetahui ada 3 orang lagi di samping mereka. Ketiga orang itu adalah 8 penjaga istana Dewa Kematian. Xiaoba tampak masam. Senior Jinan, teknik penyembunyianmu sungguh luar biasa, tetapi kita ditemukan. Jinan murka. Apa maksudmu kita ditemukan? Ini semua karena ulah para iblis itu. Mereka yang menyeret kita keluar. Namun Tang Jie yang mendengarnya pun merasa kesal. Kalian memanfaatkan kami dan sekarang kalian menyalahkan kami. Pandai sekali kau ya. Setelah itu ekspresi semua orang berubah masam. Hanya dalam sekejap kekuatan mereka seolah lenyap. Bahkan mereka tak mampu lagi terbang. Semuanya jatuh ke tanah. Suasana menjadi semakin suram. Jiang Ruobing lebih suram. Sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Ini adalah kemampuan tongkat kerajaan guruku. Tak ada gunanya kalian saling menyalahkan. Mendengar itu, Xiaoba berseru. Jika ini adalah ulah gurumu, artinya kau masih belum berakhir. Tapi kami sudah dekat dengan ajal. Ketika gurumu datang, kau mungkin hanya mendapat teguran, tapi kami akan kehilangan nyawa. Meski begitu, Jiang Ruobing tetap panik. Tuan Sang, apa rencana berikutnya? Guruku akan segera datang. Ekspresi Sang pun berubah serius. Dia sadar sosok yang menghalau mereka bukan sembarang orang. Jelas kekuatannya setara dengan Martial Sovragen bintang 9. Kita seharusnya berada jauh di luar kota bulan merah. Jaraknya tak pasti. Kita bisa lolos jika kita bekerja sama menembus kekuatan senjata ini. Kalau tidak, kita akan binasa sebelum bala bantuan datang, kata Sang. Jinan mengumpat.
Bagaimana cara menghancurkan pengaruh dari tongkat itu? Seluruh energi unsurku dibekukan. Tuan Sang, gunakan bola duniamu untuk memusnahkan tongkat itu. Sang menjawab dengan dingin. Kau pikir mudah menggunakan bola dunia dengan semua unsur yang dibekukan? Aku bahkan tak bisa berubah menjadi iblis sekarang. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Duduk menunggu kematian? Jienan tampak suram. Jiang Ruobing berpikir keras, lalu dia berseru, "Jangan menyerah, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Gunakan seluruh tenaga kita. Karena kalau kita pergi semakin jauh dari tongkat itu, pengaruhnya juga akan semakin lemah. Saat kita berada pada jarak yang cukup jauh, kita bisa lolos dari tempat ini." Mendengar itu Tianhu pun berseru, "Kalau begitu ayo segera mundur." Semua orang menggertakkan gigi. Naluri bertahan hidup mereka terbakar. Mereka menekan setiap sisa tenaga di dalam tubuh mereka, merangkak menjauh selangkah demi selangkah. Jiang Ruobing pun berteriak memberi semangat. Sementara itu di kota bulan merah, Ning Keiyue memejamkan mata dan menghitung. Dia mendengus. Mereka sekarang berada 3.000 mil di utara kota. Mendengar itu, Ning Hangfeng dan pasukannya yang telah berkumpul segera melesat ke arah yang ditunjuk oleh Ning Keiyue. Sementara itu Ning Keiyue sendiri mendengus. "Ruobing, dia terlalu sembrono. Aku harus memberinya pelajaran kali ini." Kemudian, ia dan Yun Xiao berubah menjadi cahaya dan melesat ke utara kota. Dalam waktu singkat, mereka menemukan kelompok itu, yang mana mereka masih tak berhenti berusaha menjauh. Ning Hangfeng mendarat bersama dengan lebih dari 10 orang yang lain. Mereka semua mengepung kelompok Sang. Wajah Sang dan kawanannya pucat. Mereka tahu nasib mereka ada di ujung tanduk. Ning Hangfeng melangkah ke depan. "Nona Ruobing, kamu terlalu ceroboh. Kamu telah menimbulkan keributan besar." Mendengar itu Jiang Ruobing yang masih gemetar berseru, "Tolong lepaskan tongkat kerajaan itu dan kembalilah." Tapi kemudian suara Ning Keiyue terdengar. "Ruobing, aku benar-benar merasa malu atas sikapmu ini." Dia datang bersama dengan Yun Xiao. Wajahnya dingin ketika menatap Jiang Ruobing. Jiang Ruobing mundur selangkah. Dia menabrak Li yang ada di belakangnya. Melihat Li yang ada di situ, tatapannya terpaku. "Kak Li, semua orang berusaha melarikan diri. Kenapa kamu menghalangiku?" Li tersenyum getir. "Aku tidak bisa melarikan diri, jadi aku harus membuatmu kecewa, saudariku." Dengan gerakan ringan, Li mencengkram leher Jiang Ruobing. Kukunya menggores kulit leher dari Jiang Ruobing. Dia berkata, "Tuan-tuan dari kota bulan merah, kita tidak saling mengenal dan tidak saling bermusuhan. Semoga kita dapat hidup berdampingan." Mendengar itu Jiang Ruobing pun penuh dengan amarah. "Tunggu, kau pengecut, Kak Li. Tak kusangka aku diperlakukan seperti ini oleh orang yang kusebut kakak." Li menjawab, "Maafkan aku, saudariku. Aku akan menebusnya bila aku masih bisa. Tapi aku telah mati dalam arti tertentu dan Tuan Sang tidak boleh mati. Karena itu, aku sekarang menyandra dirimu." Jienan menepuk dahinya, penuh dengan rasa frustasi. Bodoh, kenapa sebelumnya aku tidak berpikir untuk menggunakan bocah itu sebagai seorang sandera? Ia tampak menyesal sekaligus marah. Sementara itu, kerumunan penjaga kota bulan merah terpaku antara kaget dan juga marah. Mereka tak tahu harus bertindak bagaimana.
Yun Xiao menatap tajam. Dia berkata, "Li, awalnya kalian tidak ada masalah dengan kota bulan merah. Tetapi sekarang karena kau menyandra nona kedua dari kota bulan merah, itu adalah bentuk provokasi yang sangat nyata." Li segera menjawab, "Aku tak mau begini, tapi kondisi yang memaksaku. Jika kau berada dalam posisiku, kau pasti juga akan melakukan hal yang sama." Mendengar itu, Ning Keiyue terlihat dingin. Dia berkata, "Dia telah berbuat salah, maka dia layak untuk mendapatkan hukuman. Bunuh saja bocah bodoh itu, kalau memang kau menginginkannya." Sungguh, Li mencengkram leher dari Jiang Ruobing dengan lebih erat, dan kemudian darah mulai mengalir keluar melewati sela-sela kulit dan juga kukunya, membasahi baju Jiang Ruobing. Ning Keiyue berusaha tenang, tetapi dalam hati sebenarnya dia sangat geram. Dia hanya berniat mengintimidasi Li dengan kata-kata, tetapi ternyata Li begitu berani, bahkan tidak ragu untuk mempertaruhkan nyawanya. Ning Keiyue tahu bahwa Li bukanlah lawan sembarangan. Suara Li tegas. Dia berkata, "Keadaan memaksa kita. Jika kalian memilih mati bersama, aku tak akan memaksa lagi." Kuku-kuku itu menekan semakin dalam, dan wajah Jiang Ruobing berubah pucat. Semua orang terdiam. Saat itu hanya ada satu kemungkinan. Langkah berikutnya harusnya menjadi penentu antara hidup dan mati. Li berkata dengan lantang, "Tuan-tuan dari kota bulan merah, buatlah keputusan. Apakah kalian akan membiarkanku pergi atau kalian akan membunuhku di sini?" Li sudah bersiap mempertaruhkan segalanya. Sebagai salah satu bawahan Sang selama bertahun-tahun, hidupnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu melindungi Sang berapapun harga yang harus dibayarkan. Ning Keiyue menatap tajam ke arah Li, lalu mengalihkan pandangannya pada Yun Xiao. Dia bertanya, "Yun Xiao, apa pendapatmu?" Semua orang tentu terkejut, karena di situasi yang genting ini, Ning Keiyue justru meminta pendapat dari Yun Xiao yang adalah orang luar. Suasana sekitar menegang. Semua mata termasuk Jiang Ruobing tertuju padanya. Yun Xiao tampak menarik nafas panjang dan tersenyum masam. Meskipun mereka telah berbuat keji, nyawa Nona Ruobing tetaplah sesuatu yang harus dilindungi. Meski kali ini kita membiarkan mereka pergi, kita masih bisa memburu mereka di lain waktu. Dalam hati, Yun Xiao memang ingin membunuh Sang menggunakan kekuatan pasukan kota bulan merah. Tetapi, di saat yang sama, Jiang Ruobing harus diselamatkan terlebih dahulu. Mendengar itu, Ning Keiyue mendengus. Jiang Ruobing bersekongkol dengan orang luar dan melarikan diri dari penjara. Itu adalah kejahatan yang berat. Kenapa kau masih ingin menyelamatkannya? Yun Xiao melihat kilatan emosi samar di mata Ning Keiyue. Sebuah kelegaan yang hampir tak terlihat karena jawaban Yun Xiao sebelumnya. Maka Yun Xiao langsung menyadari maksud dibalik sikap keras kepala dari Ning Keiyue. Dalam hati dia berkata, rubah tua ini sebenarnya ingin menyelamatkan Jiang Ruobing. Hanya saja dia gengsi dan ada aturan kota bulan merah yang menahannya. Sialan, aku harus turun tangan. Setelah menyadari itu, Yun Xiao segera menanggapinya dengan berkata, Nona Yue, aku tidak bermaksud melindungi Nona kedua dari hukuman. Nona kedua sudah menyadari kesalahannya dan telah begitu menderita. Karena itu, kenapa kita tidak selamatkan dia terlebih dahulu, lalu menghukumnya sesuai dengan aturan setelah kita kembali ke kota. Mendengar itu, tatapan Ning Keiyue melunak.
Seberkas kekaguman melintas di matanya. Dalam hati dia berkata, anak ini benar-benar mewarisi kebijaksanaan dari ayahnya. Ya, maksudnya adalah Gu Feiyang. Lalu Ning Keiyue berpura-pura merenung sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara dingin, apakah itu tidak sama saja dengan membiarkan mereka lolos? Hang Feng, bagaimana menurutmu? Ning Hang Feng hanya bisa mengutuk dalam hati. Sialan, setelah Yun Xiao bicara begitu, mana mungkin aku berkata kalau aku tidak peduli pada nyawa Nona Ruobing. Karena itu, Ning Hang Feng terpaksa menjawab. Pendapat Yun Xiao masuk akal. Bagaimanapun kita juga telah melanggar aturan Kota Bulan Merah. Kita harus menanggung tanggung jawab ini. Selain itu, tidak ada permusuhan langsung di antara kita dengan mereka. Jadi, kita tidak perlu bertarung sampai mati. Mendengar jawaban itu, Ning Keiyue lalu berkata, baiklah kalau kalian berkata begitu. Ning Keiyue menatap Li dan berkata, turunkan Ruobing, dan kalian boleh pergi. Ning Keiyue mengangkat tangannya ke udara dan tongkat kerajaan bergetar, lalu berubah menjadi cahaya yang terang sebelum pada akhirnya kembali ke tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Li menghela nafas lega. Sebelum dia melepaskan Ruobing, dia berkata, maafkan aku saudariku. Jika aku masih punya kesempatan di masa depan, aku akan menebus dosa ini. Setelah itu, Li menepuk bahu Jiang Ruobing perlahan dan mendorongnya ke arah Ning Keiyue. Jiang Ruobing menunduk dalam-dalam. Dia tak berani menatap siapapun lagi. Lehernya masih mengucurkan darah segar dan kini membasahi gaun putih yang telah berubah menjadi merah. Pemandangan itu sungguh memilukan, membuatnya tampak lemah dan menyedihkan. Yun Xiao segera merapal mantra dan menekan luka di leher Jiang Ruobing serta menghentikan pendarahannya. Sang sendiri, dia menatap Yun Xiao dengan pandangan yang rumit. Lalu kemudian menoleh ke arah Ning Keiyue. Tuan-tuan dari Kota Bulan Merah, kalau begitu kami pamit dulu. Sebagai catatan, 8 penjaga Istana Dewa Kematian tidak termasuk dalam golongan kami. Dan mereka tidak termasuk dalam daftar pertukaran. Apapun yang ingin kalian lakukan pada mereka, itu bukan urusan kami. Wajah Jinan seketika berubah masam. Tuan Sang, kamu tak akan membawa kami? Sang menatapnya dengan dingin. Dia berkata, aku bukan manusia. Selamat tinggal. Semoga kau bersenang-senang dengan nasibmu. Li Yi menunduk dengan wajah kelabu. Katanya, maafkan aku tidak bisa menolong kalian. Lalu kemudian, Xiaoba pun berseru, Tuan Sang, tunggu, kita semua kenalan lama. Tolong jangan tinggalkan kami. Tetapi, Sang dan yang lainnya mendengus dan kemudian meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun mereka tahu bahwa selama mereka masih ada di wilayah Kota Bulan Merah, mereka masih belum aman. Melihat mereka pergi, Jinan dan yang lain tampak masam. Lalu seolah pura-pura tidak tahu, Jinan berkata, ayo pergi. Ketiga orang itu lalu melesat bersama. Tetapi Ning Keiyue dengan santai berkata, naif. Tanpa izin dariku, kalian tak bisa pergi. Seketika mereka bertiga dihantam oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuh mereka jatuh ke tanah, sampai membuat tubuh mereka kesakitan. Dalam sekejap, di sekitar mereka bertiga, penghalang pun terbentuk dan mengunci mereka. Xiaoba dan 2 orang lainnya kini tampak masam. Mereka sadar bahwa segala usaha yang mereka lakukan telah berakhir sia-sia. Bawa mereka bertiga kembali ke penjara bawah tanah, kata Ning Hang Feng dengan suara dingin.
Para penjaga pun segera bergerak, tapi sebelum sempat menyentuh para tawanan, sebuah suara lembut terdengar dari langit. Nyahlah. Hanya satu kata, namun mengandung kekuatan yang tak terbatas. Sampai segel Ning Keyue pun hancur seketika. Langit pun bergetar. Ki di udara berputar dengan liar dan berubah menjadi niat membunuh yang menembus tulang. Awan menggulung dan berubah warna. Langit pun berubah menjadi gelap, bagaikan malam yang tiba mendadak. Ketua! Teriak Xiaoba menggema. Teriakannya syarat akan kegembiraan sekaligus keputusasaan. Air matanya hampir jatuh, tetapi suaranya bergetar oleh karena sukacita. Itu benar-benar suara terindah di dunia, pikirnya. Di saat yang sama, orang-orang dari kota Bulan Merah seketika pucat pasi. Orang yang ada di depan mereka tak lain adalah Ling Baiyi, pemegang peringkat keempat di dalam papan kekuatan langit dan bumi. Penguasa bela diri bergelar bayangan malam dari wilayah suci, sekaligus kepala tertinggi dari divisi ke-8. Dia kini telah muncul di luar kota Bulan Merah. Dalam sekejap, Ning Hangfeng, seluruh pasukan, dan bahkan Yun Xiao sendiri pun menegang. Tak seorang pun yang berani bergerak. Niat membunuh itu bagaikan manifestasi Dao bela diri tingkat tinggi yang menekan mereka sampai tak bisa bernafas. Sedikit saja bergerak, mereka akan hancur tanpa sisa. Hati Yun Xiao bergetar hebat. Dia mengenali kekuatan itu. Seni aura pembunuh tepi hijau milik Ling Baiyi, seni bela diri yang ia sendiri pelajari selama bertahun-tahun di dalam medan perang. Kini, seluruh tubuhnya bergetar hebat, mengingat betapa mengerikannya sosok Ling Baiyi di masa itu. Tapi kemudian suara dingin Ning Keyue terdengar. Suaranya begitu tenang. Tampaknya kau ingin membawa anak buahmu pergi. Apa kau cukup percaya diri bisa melewatiku? Seketika cahaya keemasan kembali menyala di tangan Ning Keyue, dan tombak kerajaan muncul dalam sekejap. Ning Keyue melambaikannya, dan gelombang kekuatan spasial yang amat kuat menyebar, menekan 3 orang yang berusaha kabur. Pada saat yang sama, karakter misterius muncul di udara, berputar cepat dan menempel pada tongkat kerajaan. Karakter itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ning Keyue membuka segel dari tongkat kerajaan, dan seketika tongkat itu berubah menjadi baju tempur. Matanya yang dingin berkilat tajam. Perlahan ia mengangkat pedang emas di tangannya dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Dia belum pernah menghadapi musuh sebesar ini, sehingga dia tidak berani bersikap ceroboh. Saat karakter milik Ning Keyue menyatu dengan tongkat kerajaan, di saat yang sama kota Bulan Merah seolah beresonansi. Kemudian 3 cahaya melesat keluar dari 3 titik yang berbeda. Ada 3 cahaya yang terlihat, yaitu merah, kuning, dan biru. Mereka berputar di udara. Ketiga cahaya itu adalah 3 orang laki-laki tua yang berpakaian berbeda, dan mereka adalah generasi tertua dari kota Bulan Merah. Mereka datang karena dipanggil oleh tongkat kerajaan. Mereka segera meninggalkan pengasingan dan terbang keluar dengan kecepatan tinggi. Sementara itu di alun-alun kota, Jiang Churan kaget. Matanya melebar saat melihat ketiga cahaya itu di langit. Wajahnya seketika menjadi pucat. Tanpa pikir panjang, dia segera terbang mengejar ketiganya. Ketiga tetua itu telah berada dalam pengasingan selama puluhan tahun dan tidak pernah terlibat dalam urusan politik ataupun menjalankan perintah lain. Mereka hanya akan bergerak ketika tongkat kerajaan memanggil mereka. Dan kini, ketiganya muncul serentak
yang artinya Ning Keyue sedang menghadapi musuh yang luar biasa kuat. Kerumunan penonton di arena terkejut sekaligus bingung. Sementara Ruan Zimao dan Lu Yuxing masih bertarung sengit di atas arena. Sayangnya karena perhatian Ruan Zimao teralihkan sesaat, posisi itu membuat Ruan Zimao menjadi dirugikan. Namun segera Ruan Hongyu dengan tenang berkata, "Tak perlu khawatir, suamiku sedang pergi mengurus masalah kecil." Masalah kecil, katanya. Semua orang menahan getir dalam hati. Tak ada yang begitu bodoh sampai percaya dengan kata-kata ini. Karena kalau sampai penguasa kota turun tangan, artinya ini bukanlah masalah kecil. Alis Ruan Zimao berkerut. Dia merasa ada yang tidak beres. Sementara itu 3000 mil di utara kota bulan merah, Ning Keyue menatap aurora yang bersinar di atasnya. Dari sanalah muncul sosok Lin Baiyi. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata pelan namun tajam, "Ning Keyue, kudengar kau berani melawanku." Setiap kata-katanya syarat akan niat membunuh. Bergema seperti teknik bela diri gelombang suara. Ning Keyue dengan serius berkata, "Kenapa aku harus takut? Apa kau benar-benar mengira bahwa dirimu tak terkalahkan?" Di balik perkataannya yang serius itu, terpancar tekad untuk bertarung sampai akhir, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Pakaian tempur dan pedang emasnya menyatu, membentuk simbol-simbol besar yang menyebar ke segala arah. Kekuatan pedangnya melonjak. Lin Baiyi mengerutkan kening. Cahaya hijau samar mulai muncul di sekitarnya. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah langit. Seketika fenomena mengerikan muncul. Petir ungu kehitaman berkelok seperti naga yang mengamuk di antara awan. Aura membunuhnya mengguncang langit. Yun Xiao pun terkejut. Dadanya bahkan terasa sesak dan nafasnya berat. Dia masih mampu menahan tekanan roh itu saat ini. Tetapi Yun Xiao tahu dengan jelas, kalau kedua orang ini sampai bertarung dengan kekuatan penuh, maka gelombang kejutnya akan menyapu segala yang ada di sana. Bahkan, meski Yun Xiao menggunakan tubuh Dharma emas miliknya, dia tak akan bisa menghindari kehancuran. Aura Lin Baiyi terus melonjak. Tiba-tiba, dia mengeluarkan dengusan ringan dan tampak mendongak. Dari langit terlihat 3 cahaya yang meluncur turun. 3 monster tua kota bulan merah. Rupanya kalian masih hidup. Suara Lin Baiyi tampak serius. Yun Xiao pun terperangah. Dia tak menyangka bahwa ketiga orang tua itu ternyata belum mati. Namun di saat yang sama, dia juga merasa sedikit lega. Dia tahu bakat mereka bertiga memang terbatas, sulit untuk menembus pemahaman Dao yang lebih tinggi. Tetapi akumulasi serta pondasi kekuatan mereka yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun tetaplah menakutkan. Karena itu, mereka bertiga bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Setelah itu, terdengar juga suara yang menggema di langit. Tak kusangka, ternyata teman lama ada yang datang dari jauh. Suara itu tak lain adalah suara dari Jiang Churan. Kini dia juga terlihat di langit. Dengan ekspresi tenang, Jiang Churan berkata, "Saudara bayi, karena kau sudah datang sejauh ini, kenapa kau tidak memberiku sedikit wajah dan masuk untuk meminum secangkir teh darah?" Meskipun ucapan Jiang Churan terdengar ramah, aura di tubuhnya justru meningkat tajam. Di tangan kanannya muncul sebuah bola bunga berongga, menghirup dan menghembuskan ki vital hingga terbentuk kabut di sekitarnya.
Tak seorang pun yang tahu senjata tingkat mendalam macam apa yang ia gunakan. Wajah Ling Baiyi kembali berubah. Jiang Churan kini berdiri di sisi Ning Keiyue. Keduanya bekerja sama menekan aura itu, sementara ketiga orang tua di langit menutup fenomena aneh yang ada di sana, sekaligus menutup jalan pelarian bagi Ling Baiyi. Ling Baiyi pun mencibir melihat semua itu. "Saudara Churan, apa kau mengundangku ke kota bulan merah untuk minum teh? Atau kau ingin meminumnya dari tubuhku?" Ekspresi Jiang Churan tetap tenang dan dia berkata, "Saudara Baiyi, semua itu terserah padamu. Kau mau meminumnya atau memberinya itu adalah keputusanmu. Namun, kalau kau rela memberinya dengan tubuhmu itu, kau akan mendapatkan teh yang bermutu tinggi. Aku sungguh tak sabar menantikannya." Mendengar itu Ling Baiyi tertawa kecil. "Saudara Churan, kau tampak mengancamku. Selama ini aku selalu mengancam orang lain, dan baru kali ini aku merasa terancam. Sungguh menarik." Ling Baiyi mengangkat tangannya, dan seketika seorang prajurit dari kota bulan merah berteriak ketakutan. Tubuhnya terangkat ke udara, dan niat membunuh Ling Baiyi menerkamnya. Melihat itu Jiang Churan berseru dengan penuh amarah, "Lepaskan dia!" Tetapi karena terkaman aura dari Ling Baiyi, tubuh prajurit itu meledak seketika. Dia bahkan tak mampu memberikan perlawanan dan tubuhnya kini tercerai-berai di udara. Melihat itu Jiang Ruobing menjerit ketakutan. Dia tak percaya bahwa penjaga yang begitu kuat hancur hanya dalam satu gerakan. Jiang Churan meraung, "Dasar kau pengecut!" Tampak niat membunuh Jiang Churan kini meledak-ledak. Sementara Ling Baiyi sambil tersenyum dia berkata, "Aku tidak suka membuang waktu untuk bicara omong kosong. Sekarang kalian semua mundurlah, atau kalian akan menanggung akibatnya." Suasana seketika membeku. Keringat dingin membasahi dahi dari semua orang. Sementara Yun Xiao pun merasakan hawa dingin yang merayap di tulang punggungnya. Kalau dia yang menjadi sasaran dari Ling Baiyi, dia tak akan sempat berlindung di dalam monumen dewa. Cara Ling Baiyi memang begitu kejam. Banyak nyawa yang dipertaruhkan sekarang. Kota bulan merah nyaris tak punya pilihan selain tunduk. Ketiga cahaya yang ada di langit pun terguncang oleh karena metode itu. Fluktuasi energi unsur menyebar hebat dan membuatnya sulit untuk menjadi tenang. Tapi kemudian terdengar sebuah suara. "Kalau kau berani membunuh orang di kota bulan merah, maka jangan pernah berharap kau bisa pergi dengan mudah." Suara itu tak lain berasal dari Ning Keiyue. Ia meraih ruang di depannya, dan Jienan seketika terkena tekanan aura dari Ki Kaisar Ning Keiyue. Dia meluncur dengan cepat, dan di bawah tekanan 5 jarinya, kepala Jienan diremas sampai meledak. Kepala Jienan meledak seperti semangka dan tubuhnya jatuh ke tanah. Jienan mati dalam satu gerakan. Tianhu tampak pucat, sementara Xiaoba berseru ketakutan. Melihat itu, Ling Baiyi tampak geram. "Dasar wanita lacur. Apa kau benar-benar ingin mengubur seluruh warga kota bulan merah di tanganku?" Ning Keiyue menatapnya tanpa gentar. Dia berkata, "Kalau kau memang punya nyali, bunuh saja yang bisa kau bunuh. Kalau kau berani membunuh satu orang lagi, aku akan membunuh 2 orang yang lain. Kota bulan merah mungkin menderita kerugian,
tetapi kami tidak akan menyerah begitu saja walau di hadapanmu. Ning Hang Feng berkeringat dingin. Dia berseru, "Kakak kedua, Nona Ruobing ada di sini." Ning Keiyue mengangkat tangannya, memberi isyarat supaya Ning Hang Feng diam. Dia menatap Ning Hang Feng dan berkata, "Tak peduli apakah kau adalah warga Kota Bulan Merah atau bahkan muridku. Semangat rela berkorban itu harus ada. Kalau hari ini Jiang Ruobing, Ning Hang Feng, atau bahkan aku Ning Keiyue mati di sini, tidak ada yang akan keberatan. Sebagai seorang yang lahir di Kota Bulan Merah, aku tak takut mati demi kejayaan Kota Bulan Merah." Kata-katanya itu segera menyentuh hati semua orang yang ada di sana. Rasa takut yang sebelumnya mereka rasakan lenyap seketika dan digantikan oleh semangat yang membara. Ning Hang Feng menyadari kesalahannya dan kemudian tertawa dengan keras. "Benar, apa yang dikatakan kakak kedua memang benar. Berani menyentuh Kota Bulan Merah, maka orang itu tidak dimaafkan. Meskipun dia adalah seorang penguasa bela diri yang bergelar. Hari ini, kalau kita menundukkan penguasa bela diri bergelar, maka Kota Bulan Merah akan menemui kejayaannya. Bagaimana mungkin aku akan merasa takut mati?" Mendengar Ning Hang Feng mengatakan itu, para prajurit pun bersorak. Pikiran mereka terbuka dan kini tak ada satupun dari mereka yang takut akan kematian. Yun Xiao sendiri memuji ketegasan Ning Keiyue dalam hati. Ling Baiyi berbeda dengan Sang. Di mata warga Kota Bulan Merah, Sang itu hanyalah entitas kecil. Dia tidak memiliki identitas yang luar biasa. Tapi Ling Baiyi adalah seorang penguasa bela diri bergelar, eksistensi yang dihormati. Di hadapannya, reputasi dan keselamatan Kota Bulan Merah tidak bisa dikompromikan. Bahkan kalau dia harus mengorbankan Jiang Ruobing dan separuh prajurit demi membunuhnya. Jiang Juran pun menyahut, tepat seperti yang dikatakan oleh saudari Ning Keiyue. Ini adalah semangat dari penjaga Kota Bulan Merah. Putriku telah tumbuh dengan benar. Hari ini, apapun yang terjadi, kita akan mengubur seorang kaisar bela diri yang bergelar bersama dengan semuanya. Di saat yang sama, Jiang Juran menyadari sesuatu, bahwa selama ini dia terlalu pasif, bukan karena jabatannya, melainkan karena kelemahan di dalam dirinya sendiri. Jika dia menyimpan keberanian seperti harimau, Kota Bulan Merah pasti jauh lebih berwibawa dan tak mudah dihancurkan. Kemudian Jiang Juran mengangkat tangan kanannya ke bahu kiri, membuka kancing bajunya dan melemparkan jubah di punggungnya. Jubah itu berkibar dalam hawa dingin yang mematikan. Dia kini juga siap bertarung. Selama Kota Bulan Merah memiliki jiwa yang tak kenal takut, tak akan ada yang berani mengancam kita, kata Jiang Juran dengan penuh ketegasan. Segera Jiang Juran melemparkan segel mantra ke dalam bola perungga. Gas hijau menyembul keluar, membentuk fenomena aneh di dalam kabut putih. Pedang emas Ning Keiyue pun mulai bernyanyi dengan suara kuno. 3 orang tua yang ada di langit juga berguncang hebat. Petir ungu kehitaman yang semula bergulung di langit, kini juga tersapu oleh 3 orang tua itu. Kesatuan kehendak muncul sebagai kekuatan yang tak terhentikan. Ekspresi Ling Baiyi berubah. Dia tak menyangka bahwa rencananya mengancam Jiang Juran untuk memaksa Kota Bulan Merah berkompromi ternyata berakhir seperti ini. Dengan kepribadian Jiang Juran, dia tak akan pernah mengambil resiko sebesar ini. Tetapi dengan dorongan Ning Keiyue, Jiang Juran mampu bertindak jauh lebih dinamis. Kini posisi Ling Baiyi sangat pasif.
Jiang Churan dan Ning Keyue menekan dari kiri dan kanan, sementara 3 monster tua kota bulan merah menutupi langit di atasnya. Lalu, di bawah serangan gabungan 5 penguasa yang tak tertandingi itu, melarikan diri tampaknya mustahil, apalagi untuk menang. Selama bertahun-tahun dia tak terkalahkan, namun untuk pertama kalinya Lin Baiyi merasakan munculnya rasa kekalahan yang mungkin menantinya. Suara Xiaoba tertawa getir. Akan menyenangkan kalau begitu banyak ahli menemani kita di alam baka. Mungkin ketua juga akan ikut bersama kita. Tianhu memarahinya. Bisakah kau berkata yang wajar? Kalau ketua mati, 8 penjaga istana Dewa Kematian akan benar-benar tamat. Mendengar itu, Lin Baiyi menghela nafas panjang. Sebelum akhirnya dia menyerah. Kau menang. Aku akan berkompromi. Sebutkan syarat kalian dan biarkan kami bertiga pergi. Mendengar perkataan itu muncul dari Lin Baiyi, Xiaoba terkejut. Apa? Ketua, jangan berkompromi. Kita tak boleh kehilangan wajah. Kematian kita harus bermakna. Membunuh lebih banyak musuh adalah kehormatan. Biar aku membawa mereka pergi ke neraka bersama-sama. Wajah Lin Baiyi memerah dan dia penuh amarah. Diamlah. Seketika Xiaoba tak berani bicara. Lalu Ning Keyue dia mengejek. Berkompromi? Bukankah kau hanyalah makhluk kecil sejak zaman dulu? Bagaimana bisa kau membicarakan tentang kompromi? Amarah terlihat jelas di wajah Lin Baiyi. Matanya dingin. Jangan berlagak di hadapanku. Kau Ning Keyue, kau tak akan melawanku bila kau tak yakin menang. Kalau kau tak ingin melihat keluarga dan bawahanmu tewas, berhentilah bersikap keras kepala. Senyum sinis Ning Keyue tak luntur. Dia berkata, tak seorang pun ingin melihat keluarga dan bawahannya tewas. Tapi kalau kau ingin berkompromi, ada 2 syarat yang harus kau lakukan. Pertama, umumkan ke dunia bahwa kau Lin Baiyi telah kalah di hadapan kota bulan merah secara adil. Kedua, bersumpahlah tak akan membunuh siapapun di kota bulan merah selama sisa hidupmu. Setelah itu, kalian bertiga boleh pergi dengan damai. Hahaha, sungguh lelucon. Lin Baiyi mendengus. Berani sekali kau menuntut hal itu. Kalau begitu lebih baik kita bertarung sampai mati. Ning Keyue mencibir. Apa kau pikir aku takut pada pertarungan hidup dan mati? Pedang emas di tangan Ning Keyue tampak bersinar terang. Yun Xiao sendiri diam-diam menghela nafas lega. Betapapun tegangnya situasi saat ini, dia tahu bahwa sebenarnya pertarungan ini telah selesai. Hasilnya sebenarnya tak dapat ditoleransi oleh kedua belah pihak, karena mereka tak ingin bertarung bila masih bisa menghindarinya. Oleh karena itu masing-masing masih menyimpan niat untuk berkompromi. Perlawanan sejatinya tak perlu terjadi. Kondisi yang tersisa hanyalah tuntutan formal. Karena itu Jiang Churan lalu berkata, lantas apa yang kau mau berikan sebagai ganti dari 3 nyawa kalian? Lin Baiyi mendengus. Lupakan saja kejadian hari ini. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apapun. Aku tidak akan menyimpan dendam pada kota bulan merah. Itu yang akan kuberikan. Mendengar itu Jiang Churan mencibir. Lin Baiyi, aku paham sikapmu yang sombong, tapi masih banyak wilayah yang tak bisa kau ganggu. Persoalan pengumuman ke dunia memang bisa dihapuskan, tapi kau harus bersumpah tak akan membunuh siapapun dari kota bulan merah dan tidak akan menginjakkan kaki di kota bulan merah selama sisa hidupmu. Hanya setelah itu kau boleh pergi. Jika tidak, kau tak akan bisa pergi.
Jiang Churan adalah pemimpin praktis yang memandang gambaran besar. Dia mudah berdamai apabila inti kepentingan kota terjaga. Ling Baiyi tampak mengerutkan kening. Ini memang batas akhir yang bisa diterima oleh Jiang Churan. Pilihan kini ada pada dirinya. Kalau pertempuran dilanjutkan, selain kelima penguasa yang tak tertandingi itu, semua yang hadir berisiko musnah. Ling Baiyi tak memikirkan hal itu. Ia hanya menghitung peluang untuk lolos dari sana. Sikap pasif ini asing baginya. Sepanjang hidup dia tak pernah setengah langkah seperti ini. Akhirnya Ling Baiyi berseru, "Baiklah, aku setuju. Tapi ada satu syarat tambahan. Lepaskan Dongmen Yuan dengan selamat." Meskipun dadian Dongmen Yuan telah rusak, tetapi kultivasinya belum benar-benar lenyap. Ia masih bisa diselamatkan dan disembuhkan. Tapi pada akhirnya, Jiang Churan berkata, "Baiklah, aku akan memenuhi tuntutan itu." Lalu setelahnya, Ling Baiyi mengangkat tangan dan bersumpah, "Aku Ling Baiyi tidak akan membunuh satupun warga kota Bulan Merah selama sisa hidupku. Aku juga tidak akan menginjakkan kakiku di kota Bulan Merah. Tetapi, kalau aku menemui mereka di luar sana, jangan salahkan aku kalau aku memotong anggota tubuh mereka dan melumpuhkan dadian mereka." Mendengar itu, Jiang Churan bahkan menahan rasa sakit kepala. Dia menyesali persyaratan yang ia ajukan karena tidak sangat detail. Yang mana kalimat terakhir dari Ling Baiyi itu adalah celah dari perkataan Jiang Churan. Yang mana Ling Baiyi memang tidak akan membunuh orang-orang dari kota Bulan Merah, tetapi dia masih bisa melumpuhkan mereka. Ning Keiyue mendengus. "Baiklah, karena kau telah bersumpah. Tetapi ingat kata-kataku. Kalau kau berani melukai murid dari kota Bulan Merah, aku pastikan aku akan memburu kemanapun kau pergi. Itu adalah kesepakatan kita." Ling Baiyi mendengus. "Kau kira aku takut padamu, perawan tua?" Lelucon. Setelah mengatakan itu, Ling Baiyi lalu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Jiang Ruobing, dia berlari ke arah Jiang Churan dan berkata, "Ayah, kenapa kalian tidak membunuhnya? Jangan biarkan aku menderita begitu saja." Tapi Jiang Churan tiba-tiba menamparnya sampai dia terpental. Dengan penuh amarah Jiang Churan berkata, "Ini semua terjadi karena salahmu. Sekarang ganti pakaianmu dan langsung ke arena." Ning Keiyue mengerutkan kening. Dia berdiri dan menangkap Jiang Ruobing. Suaranya terdengar dingin. "Kau memukul putrimu sendiri setelah diancam. Hebat sekali kau, Tuan Kota. Meski persoalan hari ini berbahaya, bukan berarti semuanya buruk. Masalah 8 penjaga istana Dewa Kematian telah selesai. Reputasi kota Bulan Merah juga semakin tinggi. Aku akan memerintahkan cerita tentang kejadian ini disebarluaskan ke seluruh dunia. Dengan begitu maka Ling Baiyi akan menderita kerugian besar dari kota kita." Setelah itu Ning Keiyue menatap ke arah Jiang Ruobing. "Ruobing, pergilah, ikuti perkataan ayahmu. Kau harus melakukan introspeksi diri." Sebelum Jiang Ruobing pergi, Ning Keiyue meninggalkan segel di pundaknya. Segel itu berfungsi untuk melacak Jiang Ruobing. Jadi kemanapun dia pergi, Ning Keiyue akan tahu. Setelah itu semua orang akhirnya pergi. Yang tersisa di sana hanyalah Yun Xiao dan juga Ning Keiyue. Ning Keiyue berkata, "Saat Ling Baiyi melepaskan kekuatannya, bahkan Hang Feng pun merasa ketakutan. Tapi kau satu-satunya yang tidak terlihat takut. Mungkinkah kau tidak takut karena kau ada di dekatku? Tapi walau benar begitu, aku tetap terkesan dengan sikapmu." Mendengar itu,
Yun Xiao tampak menggaruk kepala dan berkata, Bibi, kau terlalu melebih-lebihkan. Sesungguhnya, apa yang terjadi tadi sangat menakutkan bagiku. Ning Keiyue tersenyum dan dia berkata, kompetisi bela diri akan segera berakhir. Apa kau benar-benar tidak berminat untuk mengikutinya? Setidaknya kalau kau ikut, aku bisa mempercayakan Jiang Ruobing padamu. Bukankah dia adalah wanita yang cukup menggoda? Apa kau tidak merasa tertarik padanya? Yun Xiao tersenyum dan berkata, aku memang tergoda, tetapi tanpa kekuatan aku tak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kali ini aku akan pergi menonton dan menyelesaikan urusanku dengan Jiang Ruome. Dengan bantuanmu, aku tak perlu khawatir akan ketahuan. Dan setelah itu, Ning Keiyue pun tersenyum dan mereka pergi bersama kembali ke dalam kota. Kurang lebih itu cerita dari Tuan Muda Yun hari ini. Kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video dan bye.